Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Dalam beriman, harap dan kasih, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Yesus mengutus laskar yang rela mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, majulah membawa sabda keselamatan, layani Tuhan gereja dan bangsa dalam dunia ciptaannya. Dalam beriman, harap dan kasih, mengabdi oleh anugerah demi kemuliaannya. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Pergilah, ajarlah, beritakanlah kerajaan Allah. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung di dalam webinar launching buku Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah yang ditulis oleh Pak Martin Elvis dan Pak Bong Ceyung. Sebelum kita memulai webinar pada sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel yang kita gunakan tersambung dengan internet dan jaringannya cukup baik. Kemudian yang kedua, peserta juga bisa bergabung melalui YouTube Live yang linknya juga sudah diinfokan pada saat kita mendaftar. Kemudian yang berikutnya, kami mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk rename nama akun yang ada di Zoom ini sesuai dengan format yang digunakan pada saat pendaftaran. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan webinar ini berlangsung. Kemudian yang berikutnya, ketika webinar ini sedang berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box di dalam Zoom pada kali ini. Silakan Bapak Ibu sambil mendengar, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengetik di dalam chat box yang sudah disediakan. Acara pada sore hari ini, kita akan mulai bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa bersama-sama, kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Dian Limanto selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kristus. Kemudian yang sambutan kedua oleh Pak Martin selaku penulis buku sekaligus Ketua STT Cipanas.
Dan yang ketiga, kita akan mendengarkan rekaman sambutan dari J.D. Sophronius, Magister of Fine Arts, ya, penulis prakata atau preface di dalam buku Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka acara ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk menyelenggarakan webinar ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan juga pemeliharaan. Bapak, kami mau menyerahkan acara kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai kami, juga kepada setiap pembicara pada webinar ini. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui penulis buku ini, dan kiranya segala sesuatu yang kami akan dengarkan dan akan kami bahas di dalam pertemuan pada sore hari ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dian Limanto selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kristus yang menaungi STT Cipanas. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Dian. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam dalam Kristus. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sedikit kata sambutan dalam webinar peluncuran buku dengan judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah, menjalani, memahami, dan mengkomunikasikannya, yang ditulis oleh Pendeta Martin Elvis dan Pak Bong Ciung. Pertama-tama, atas nama Badan Pengurus Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, kami mengucapkan syukur sekaligus berterima kasih kepada Pendeta Martin dan Pak Yung atas diterbitkannya buku ini. Buku ini diterbitkan atas nama Institusi Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Hal ini sesuai dengan program yang ada di STTC, serta tentunya memberikan dampak yang sangat positif terhadap institusi Sekolah Tinggi Teologi Cipanas itu sendiri. Karena kita ketahui sekarang pada saat ini institusi itu kita harus melengkapi sesuai dengan standar akreditasi, di mana salah satunya penulisan buku adalah hal yang sangat penting. Kami juga sangat berharap penerbitan buku ini dapat mendorong para sivitas akademika yang lainnya yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas maupun di tempat lain untuk lebih produktif dalam menulis buku-buku maupun jurnal yang mungkin bisa kita terbitkan atas nama Institusi Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Kami sangat menyambut hal itu. Di samping itu juga kami juga berharap buku yang diterbitkan ini dapat menjadi berkat bagi para pembaca, karena secara sepintas buku ini kalau kita baca, bagaimana buku ini bisa mengajarkan kita, harus kita dapat terus bersyukur atas apa yang terjadi pada kita, dan bersyukur itu ternyata dapat dilakukan dari berbagai cara, sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Salah satu contoh misalnya kalau kita bisa dalam bidang drama, kita bisa mengucap syukur dalam bentuk drama. Itu yang saya tahu. Jadi akhir kata sekali lagi kami atas nama Badan Pengurus Sekolah Tinggi Teologi Cipanas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Martin dan Pak Yung, dan juga sangat bersyukur atas diterbitkannya buku ini. Kiranya buku ini dapat menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi para pembacanya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, terima kasih Pak Dian untuk sambutannya. Kemudian yang berikut kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Martin Elvis selaku penulis buku dan juga sekaligus merangkap sebagai Ketua STT Cipanas. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Ci Silvi. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom.
Yang saya hormati dan kasihi Bapak Dian Limanto selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Teologi Gereja Kristus dan juga para BP, kemudian para narasumber dan moderator, para pemangku kepentingan, jemaat gereja, para dosen dan mahasiswa baik dari STT Cipanas maupun dari STT undangan lainnya. Saya lihat ada hadir dari Ketua dari STT Iman. Selamat hadir Pak Joko. Serta semua Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti webinar ini lewat streaming YouTube. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan Yesus hari ini dapat diselenggarakan webinar sekaligus peluncuran buku Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Buku ini merupakan hasil penelitian dosen yang kemudian diseminasikan lewat webinar hari ini. Di saat pandemi COVID-19, dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani hidup yang penuh tantangan ini, bagaimana kita dapat memahami dan tetap dapat mengucap syukur, serta mengomunikasikan kasih karunia Allah. Inilah yang akan kita bahas dalam webinar pada hari ini. Kiranya webinar ini dapat menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Ya, terima kasih Pak Martin. Yang berikutnya kita akan mendengarkan rekam Master of Fine Arts, ya, penulis preface di dalam buku ini. Kenapa kita merekam? Karena yang bersangkutan ini sedang ada di belahan bumi yang lain dengan waktu yang sangat berbeda, ya. Jadi kita akan mendengarkan rekamannya. From the figurative language of metaphors and similes to the precise use of imagery and subtle symbolism, the Bible remains a forest of literary devices. From a literature standpoint, the Bible can be analyzed and interpreted through its characters, setting, themes, dialogues, and conflict. To claim that the Bible is a literary work does not diminish its spiritual or factual qualities. It does, however, provide a different lens to study the text as a reader. In its essence, literature revolves around a human experience, that is, one's relationship with the internal, the external, and the divine. Perhaps another aspect, if I may add, that literature encapsulates is the act of transformation. Mr. Elvis invites his audience to witness the process of transformation with a play set in the COVID-19 pandemic-stricken world. Inspired by a church member's experience, Mr. Elvis tells the story of Simon, who, despite his struggle with chronic kidney failure, continues to offer his service as a part of his church multimedia team. The conflict the protagonist faces is brought to life as though we, the audience, are experiencing the transformation of Simon and those around him ourselves. Being a new writer to the world of playwriting, Mr. Elvis delved into the dynamics of biblical passages and applied them into reality by combining drama and the theological writing. Hopefully, Mr. Elvis' writing will inspire many other theological writers to explore faith through the multifaceted genres of expression and literature. Thank you. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba untuk memberikan ringkasan, ya, dari apa yang direkam barusan ini, kata sambutan yang diberikan oleh J.D. Sophronius ini. Jadi kira-kira beliau itu mengatakan bahwa dari bahasa metafora figuratif dan simbol-simbol yang secara halus, ya, kitab ini sudah menjadi sebuah karya sastra yang memungkinkan untuk setiap kita itu untuk menikmati, menganalisa, dan menginterpretasikannya melalui karakter, setting, tema-tema, dialog, dan konflik. Namun hal ini bukan berarti mengurangi kualitas spiritual dan faktual dari Alkitab itu sendiri, tetapi justru memberikan kepada kita berbagai lensa untuk mempelajarinya. Di dalam esensinya, Alkitab memberikan pengalaman bagaimana manusia mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri, lingkungan, dan Allahnya, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah transformasi.
Pendeta Martin mengundang setiap pembaca untuk menyaksikan transformasi ini di dalam konteks gereja yang bernama pelayanan di gereja sebagai tim multimedia. Transformasi Simon dalam melewati pergumulan yang dialaminya sebenarnya juga suatu contoh pergumulan bagaimana setiap anak Tuhan bertransformasi. Dinamika pemahaman ayat-ayat Alkitab dan mengkombinasikan tulisan teologis dengan drama sehingga kita semua bisa menyaksikan ada genre yang beragam untuk mengerti dan mengekspresikan firman Tuhan. Oke, sambutan di dalam waktu, kita akan mulai dengan perkenalan pembicara di dalam webinar ini. Jadi kalau di dalam buku kecil ini, ya ada 3 orang pembicara sebetulnya, ya merupakan kompilasi dari 3 orang pembicara. Nah, saya akan mencoba untuk membacakan kurikulum vitae secara singkat ya untuk ketiga pembicara ini. Yang pertama, yang menjadi pembicara pertama adalah Bapak Bong Seyung. Ya, jadi Pak Seyung ini lahir di Manggar, Belitung. Ya, ternyata Pak Seyung ini sejak SMA di Semak Ketapang sudah menyukai seni drama dan gemar menulis puisi dan cerita anak yang sempat terbit pada saat itu di Harian Indonesia Raya, Kompas, dan Sinar Harapan. Nah, Pak Seyung ini berjemaat di Gereja Kristus Ketapang dan giat melayani pementasan drama Kristen di berbagai denominasi gereja bersama dengan Sanggar Drama Palangkayu sampai sekarang. Telah menulis hampir 300 naskah drama berbagai durasi dan tema. Pernah melayani sebagai penatua dalam beberapa periode dan juga di kepengurusan di yayasan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari Pak Yung sebagai pembicara yang pertama di dalam webinar pada sore hari ini. Silakan Pak Yung, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Silvi. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya secara singkat saja menyampaikan saya sebagai praktisi dari drama sejak SMA. Jadi saya mengenal drama pada waktu saya masih sekolah di SMA Kristen Ketapang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Silvi. Itu sekitar pertengahan tahun 1970-an. Nah, saya tertarik dengan drama yang diperkenalkan oleh guru bahasa Indonesia saya waktu itu, namanya Pak Saliban Sastra. Waktu itu saya merasa drama itu keren. Sebagai anak yang sejak kecil termasuk pendiam dan kurang pandai bergaul, cenderung penyendiri dan agak minder, drama bagi saya dapat menjadi alat untuk mengaktualisasikan diri. Motivasi itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan drama dan intensif mengikuti latihan demi latihan di kelas drama yang diadakan oleh guru bahasa Indonesia saya itu. Pada awalnya, konsep berdrama saya adalah betul-betul hanya untuk berkesenian, yang ujung-ujungnya untuk mengaktualisasikan diri. Tidak terpikir sama sekali kalau drama akan menjadi sebentuk pelayanan saya di gereja di kemudian hari. Lagi pula pada masa SMA, saya masih memeluk keyakinan lama saya. Saya belum bertobat dan belum menjadi anak Tuhan. Meskipun saya sudah mulai ikut pementasan drama di bagian pemuda Gereja Kristus Ketapang pada hari-hari raya Kristen seperti Paskah dan Natal. Namun, ya seperti saya sampaikan di atas, konsep berdrama saya masih untuk berkesenian dan mengaktualisasikan diri.
Nah, baru setelah saya dibaptis pada tahun 1985 di Gereja Kristus Ketapang, dan setahun kemudian pada tahun 1986 bersama teman-teman yang menyukai drama, kami mulai menghidupkan kembali Sanggar Drama Palangkayu yang sudah ada beberapa tahun sebelumnya, yang dibentuk oleh teman-teman lain beberapa tahun sebelumnya di Gereja Kristus Ketapang. Namun sudah beberapa tahun tidak aktif. Kami menyingkat namanya menjadi Sanggar Drama Palka dan memutuskan mengubah pelayanan drama menjadi pelayanan sepanjang tahun seperti layaknya paduan suara. Tidak lagi hanya pada Hari Raya Paskah dan Natal. Perubahan lainnya adalah tidak lagi hanya di lingkungan Gereja Kristus Ketapang, tetapi juga melayani keluar ke berbagai denominasi gereja dalam berbagai kesempatan, seperti Paskah, Natal, ulang tahun gereja, ibadah umum, sebagai ilustrasi pengantar khotbah, dan lain-lain kesempatan. Nah, dalam perjalanan waktu, konsep berdrama saya mulai mengalami pergeseran. Saya tidak lagi memandang drama itu sebagai alat berkesenian, tetapi lebih sebagai sarana untuk menyampaikan firman Tuhan, layaknya khotbah yang divisualisasi. Dalam pengalaman melayani dengan drama selama lebih dari 30 tahun, saya menemukan bahwa drama sangat efektif untuk mengajar, menginjili, menegur, memperbaiki yang salah, dan juga sekaligus dapat menghibur, terutama untuk gereja-gereja yang berada di daerah pinggiran. Acap kali selesai pelayanan drama, ada jemaat yang datang kepada kami dan merasa tertegur atau diingatkan lewat drama yang dipentaskan, tanpa harus merasa tersinggung. Sejak pertengahan 1990-an, saya mulai menulis naskah drama panjang maupun pendek. Ada yang berdurasi 30 menit, ada yang 60 menit, tapi ada juga drama pendek yang kami sebut role play sebagai ilustrasi pengantar khotbah yang berkisar 7-10 menit. Dan pada umumnya diangkat dari kisah kehidupan nyata sehari-hari. Ada juga beberapa naskah yang diangkat dari kisah atau perumpamaan di Alkitab. Sampai hari ini, saya telah menulis sekitar 300 naskah drama dengan berbagai durasi. Dan bersama Sanggar Drama Palka, kami telah melayani selama 35 tahun dan telah melayani drama lebih dari 1000 kali di berbagai denominasi gereja, di berbagai kesempatan, dan durasi pementasan yang bervariasi. Demikian sedikit pengalaman yang dapat saya sampaikan dan bagikan sebagai bahan pemikiran untuk kita dapat menjadikan drama sebagai salah satu pelayanan gereja yang penting seperti paduan suara. Terima kasih. Mengenai dasar-dasar teologis dan pandangan Alkitab mengenai drama akan disampaikan berikut ini oleh Bapak Pendeta Martin Elvis. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yung. Saya akan membacakan biografi singkat Pendeta Martin Elvis. Dilahirkan di Jambi, yang memiliki seorang putra yang sudah dewasa dan sudah menikah. Ya, sepertinya sebentar lagi Pak Martin ini juga akan mungkin memiliki seorang cucu, seperti itu. Jadi berlatar belakang kuliah di jurusan teknik elektro dan sempat bekerja di perusahaan multinasional di bidang komputer. Makanya tidak heran juga kalau Pendeta Martin ini sangat memahami mengenai bidang IT. Namun panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan semakin kuat yang membuatnya mengambil kuliah Magister Divinitas di STT Cipanas dan kemudian membawanya melayani penuh waktu sampai menjadi pendeta jemaat di Gereja Kristus Ketapang. Selanjutnya, Bapak Pendeta Martin ini sudah menyelesaikan kuliah di Prodi Doctor of Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kini beliau juga menjadi Ketua STT Cipanas dan tengah menekuni bidang teologi sistematika, spiritualitas, dan teknologi informasi. Silakan Pak Martin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Silvi. Bapak Ibu Saudara, buku kecil ini lahir dari sebuah percakapan ketika saya dan Pak Yung sering bolak-balik Jakarta Cipanas yang cukup memakan banyak waktu, apalagi kalau sedang macet. Jadi dalam percakapan kami
lahirlah buku kecil ini dan kami berharap bisa menjadi berkat. Buku ini terdiri dari 3 bagian, 3 bab. Bab pertama, pesan dari firman Tuhan dalam drama yang tadi sudah disampaikan Pak Yung. Lalu membutuhkan dasar drama, dasar yaitu pesan dan ajaran dari Alkitab. Itu dalam pembahasan buku ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Lalu bab ketiga menulis tentang dinamika dalam menerapkan ajaran Alkitab ke hidup nyata. Bagaimana kehidupan nyata diangkat dalam bentuk drama, tetapi punya dasar Alkitabiah, sehingga itu adalah penerapan dari iman kita kepada Tuhan. Ya. Lalu bagian akhir ada refleksi spiritual. Itu isi dari buku ini. Bapak Ibu, sesuai dengan program Merdeka Belajar yang menekankan tentang integrasi dari berbagai bidang disiplin ilmu, maka buku ini juga sebetulnya gabungan antara pemahaman dasar teologi tentang kasih karunia Allah, lalu bagaimana kita menggunakan media drama sebagai seni untuk mengkomunikasikan firman Tuhan. Dan apa yang dikomunikasikan diambil dari kisah nyata, sehingga itu akan memperkuat bagaimana kehidupan seseorang menjalani kehidupan yang sulit ini, khususnya dalam konteks pandemi, lalu bagaimana berinteraksi dengan Tuhan, lalu bagaimana bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Itu adalah bagian besar dari buku ini. Dan untuk dasar drama, pesan dan ajaran dari Alkitab, ya, itu diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyampaikan kepada kita bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Yaitu yang pertama, orang yang dapat mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan adalah orang yang memiliki kedewasaan rohani. Jadi ciri-cirinya tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan. Sebab sungguh menyadari bahwa dirinya telah dilahirbarukan, ditebus, disucikan, diampuni, ya, diselamatkan. Itu hal yang sangat berharga sekali. Itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk bisa memahami yang paling berharga. Demikian Rasul Paulus sangat menghayati akan anugerah Tuhan. Dia mengatakan dulu dia adalah orang yang ganas, penganiaya jemaat, dan sebagainya, telah diubahkan oleh Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu Rasul Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kondisi pandemi ini juga dapat membuat kita ketika kita menghadapi banyak kesulitan, kita bisa tergoda untuk bersungut-sungut kepada Tuhan jika kita melupakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, jika kita percaya kepada Tuhan yang telah mati dan menyelamatkan kita, lalu Dia bangkit, memberi jaminan kepada kita, maka kita tidak akan ragu terhadap pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di saat kita menghadapi kesulitan hidup, di saat kita mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri kedewasaan rohani seseorang. Yang kedua adalah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dalam buku Move, ada survei terhadap 1.000 gereja menunjukkan bahwa jemaat yang aktif melayani di gereja belum tentu kerohaniannya itu bertumbuh. Dan buku ini mengatakan kita itu perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam buku Move memberikan anjuran kepada kita untuk ada move juga tahapan-tahapan kita untuk bertumbuh dewasa, mulai dari exploring to Christ,
lalu grow in Christ, kemudian close to Christ sampai Christ Center. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kehidupan dan pelayanannya, dia begitu dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan dan pelayanannya. Bagian ketiga, setelah mengenal akan kasih karunia Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka seseorang akan menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya sangat bergantung kepada anugerah Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbuat itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengungkapkan demikian. Tuhan yang menguatkan aku, Tuhan yang menganggap aku setia, dan Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi semua dia menyadari itu dari Tuhan. Lebih lanjut dalam Efesus 3 ayat 18, Paulus mengungkapkan demikian. Kepadaku yang paling hina di antara semua orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang Kristen, bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Rasul Paulus menyadari dia itu yang paling hina, bahkan dikatakan dari semua orang kudus, dialah orang yang paling berdosa. Tetapi dia sungguh menyadari oleh anugerah Tuhan yang membebaskan dia, yang mempercayakan pelayanan kepada dia, sehingga dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Kiranya dengan pemahaman ini kita dapat melayani Tuhan dan mengucap syukur senantiasa dengan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin. Kemudian pembicara kita yang terakhir pada webinar sore ini, ya juga yang tidak kalah pentingnya ya seperti yang tadi disebutkan oleh JD di dalam sambutannya adalah Simon Arif Lazuardi. Ya, Simon ini dulu biasa dipanggil Momon, telah mengenal drama sejak masih duduk di sekolah Kristen Ketapang. Ya, jadi dia juga sering ikut pementasan drama di gereja dan dalam hari-hari raya Kristen seperti Paskah dan Natal. Lahir di Jakarta, beliau ini pernah berbobot lebih dari 100 kilo. Ya, namun sehari-harinya itu cukup gesit. Ya, waktu sekolah dia juga aktif di dalam kepramukaan. Nah, menjadi salah satu anggota senior di Sanggar Drama Palangkayu sejak awal sampai kini. Tapang khususnya di drama dan juga multimedia. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana pengalaman nyatanya di masa pandemi ini. Dia itu bergumul dan bertransformasi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Simon. Baik, terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada Ibu Silvi, pada Pak Martin, pada Pak Yung. Pada sore hari ini saya akan membagikan sedikit kisah saya pada masa pandemi ini khususnya, karena memang pada masa pandemi ini benar-benar saya itu diajar dengan luar biasa sekali oleh Tuhan untuk tetap berada dalam jalannya. Jadi diawali pada bulan Maret tahun lalu ya, 2020, waktu itu pandemi masih di Indonesia belum terlalu gencar, sekitar bulan-bulan Februari, Maret itu belum terlalu gencar. Nah, begitu Maret pertengahan, pandemi ini sudah mulai masuk ke Indonesia dan ternyata dampaknya luar biasa sekali bagi kehidupan saya pribadi. Itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena pandemi ini betul-betul menghantui saya. Karena apa? Karena virus corona ini ternyata itu sangat berbahaya sekali bagi para penderita penyakit yang bawaan seperti diabetes, darah tinggi, dan sebagainya.
Nah, ini ternyata semuanya cocok dengan saya gitu. Karena saya ya diabetes itu udah cukup lama dan cukup parah. Kemudian juga darah tingginya juga cukup parah. Nah, sehingga ini menghantui saya untuk apa? Untuk bergerak. Karena apa? Karena virus ini kita nggak tahu ada di mana. Nah, jadi untuk keluar itu sebetulnya saya tuh agak takut gitu ya untuk bergerak keluar, agak takut karena apa? Karena ya pengaruh hal tersebut. Terus ditambah lagi dengan berita waktu itu awal-awal bahwa vaksin sendiri bagi penderita ya diabetes, hipertensi dan sebagainya itu agak sulit untuk diterima. Nah, ini yang apa yang sempat mengkhawatirkan saya. Sebab dalam pemikiran saya berarti ya umur saya sudah ditentukan oleh Tuhan nih, tinggal 50% lagi ya, tinggal 50% lagi dari yang ditentukan. Nah, jadi ibaratnya saya udah dipanjer 50% nih. Kaki saya sebelah udah dipegang. Nah, tetapi di satu sisi ternyata di gereja itu pada waktu pandemi itu memerlukan ibadah secara online. Nah, ini yang memang menjadi dilema bagi saya karena saya sebagai pelayan di dalam gereja itu sebagai bagian dari multimedia. Nah, ini menjadi beban bagi pemikiran saya, juga bagi rekan-rekan yang lain di bagian multimedia ini. Nah, bagaimana kita akan menyelenggarakan ibadah secara online, sedangkan waktunya itu sangat mepet sekali. Saya ingat pada waktu itu, tanggal 16 Maret, itu baru diputuskan di Jakarta dilakukan PSBB, itu tanggal 15 Maret sebelumnya itu rapat di gereja itu belum menentukan apakah kita akan ibadah secara online atau masih tetap secara offline. Nah, hari Senin kemudian diadakan rapat pertemuan lagi di gereja oleh para penatua dan ternyata diputuskan karena PSBB sudah dimulai berarti kita ke minggu depannya itu harus ibadah secara online. Nah, ini waktu yang sangat mepet sekali, sangat sempit sekali untuk mempersiapkan ibadah secara online. Ya, dengan peralatan yang seadanya, dengan pengetahuan yang seadanya, kita berusaha untuk menghadirkan, sudah berlangsung. Dan ini yang sangat ya mengkhawatirkan mereka, keluarga saya, baik istri maupun anak-anak saya. Nah, tetapi karena memang panggilan ini panggilan dari Tuhan, dan saya menyadari bahwa selama ini Tuhan telah memelihara saya, sudah merawat saya sampai saat ini. Nah, kenapa saya nggak mau melayani? Ya, nggak mau melayani. Jadi, saya berpikir, seringkali saya mendengar khotbah firman Tuhan, bahwa kematian itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Banyak sudah kejadian yang mengisahkan hal tersebut. Orang yang seharusnya kita pikir sudah mati karena mengalami suatu hal, tetapi ya ternyata masih hidup. Nah, ini yang akhirnya menjadi pegangan bagi saya untuk menjalankan tugas tersebut, walaupun memang mengalami ya pertentangan yang luar biasa, baik dari diri sendiri maupun dari luar. Itu sangat ya memberatkan saya. Tetapi ya saya ya dengan keyakinan akhirnya menjalankan hal tersebut. Walaupun memang secara ekonomi juga saya morat-marit pada waktu pandemi itu. Karena apa? Karena ya seluruh order saya itu di-cancel. Ya, seluruh order saya di-cancel. Saya bergerak di bidang fotografi dan di travel, nah itu semua kegiatan itu cancel semuanya. Nah, ini jadi sudah dijadwalkan sampai 2020 itu akhir, itu sudah ada, tapi itu semua akhirnya di-cancel semua. Nah, ini yang sangat memberatkan. Di satu sisi secara ekonomi juga memberatkan, tapi juga dari dukungan moral pun cukup memberatkan karena ya istri dan anak-anak saya kurang begitu setuju dengan
tindakan saya itu yang tetap melayani di gereja, ya karena memang itu luar biasa sekali karena kita terbatas itu sampai hampir tiap hari kita datang ke gereja untuk apa? Untuk ya istilahnya menyeting semua peralatan untuk dapat dipakai. Nah, tapi memang berkat dari Tuhan ya sangat luar biasa sekali. Perlahan-lahan ya hari demi hari semuanya lewat dengan baik dan ya puji Tuhan secara ekonomi pun saya nggak masalah, tetap oke, karena memang di samping itu istri saya masih bekerja dan sehingga ya kehidupan secara ekonomi pun masih bisa berjalan dengan baik. Dan secara kesehatan memang saya juga tetap stabil pada waktu itu, terus ya masih bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Dan itu saya sangat berterima kasih sekali pada Tuhan. Walaupun memang harus melewati berbagai macam hal seperti yang tadi Pak Martin bilang. Nah ini tetapi saya dengan keyakinan penuh akhirnya dapat melewati itu semua. Itulah gambaran yang bisa saya berikan pada masa pandemi ini, karena memang pada masa pandemi ini itu luar biasa sekali. Betul-betul luar biasa sekali. Ibaratnya saya ini betul-betul ditunjukkan, inilah kasih Tuhan ya yang telah saya terima selama ini. Dan apa yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa sekali. Kadang-kala memang saya suka berpikir saya mampu melakukan segala sesuatu, tetapi pada akhirnya nggak bisa. Karena apa? Karena memang belum saatnya Tuhan untuk memberikan jalan tersebut. Nah ini demikian pula pemikiran saya 50% saya udah, ya boleh katakan udah umur saya tuh udah dipatok. Nah tinggal 50% lagi, ternyata itu juga tidak menjadi kenyataan. Walaupun memang pada akhirnya ya mungkin pada saat buku ini diterbitkan, sebetulnya itu masih ada kelanjutan kisah saya, karena memang setelah itu saya mengalami hal-hal yang lebih luar biasa lagi di bidang kesehatan. Nah itulah yang bisa saya bagikan pada saat ini, pada awal peluncuran buku ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Simon untuk sharing dan untuk kesaksiannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga adik-adik mahasiswa ya yang saya lihat juga sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Sekarang tiba saatnya bagi kita nih untuk diskusi ini ya, untuk tanya jawab. Nah, saya melihat sudah ada satu pertanyaan di sini ya. Dari Haikal Siringo-ringo. Ya. Izin bertanya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, apa tujuan dan makna buku tersebut diterbitkan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, barangkali mungkin Pak Pendeta Martin ya kali ya, yang ditujukan untuk Pak Pendeta Martin kali ya untuk menjawab apa tujuan dan makna buku ini diterbitkan. Kemudian dari Pak Yung atau Pak Simon kalau mau menambahkan juga nanti silakan. Silakan Pak Martin. Oke, terima kasih Ci Sylvie. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Haikal. Tujuan penerbitan buku ini berangkat dari kondisi pandemi. Jadi bagaimana ketika kita menjalani hidup yang tidak mudah ini, ya, sampai tadi Pak Simon menceritakan itu bisnisnya hancur total itu ya, nggak ada order. Sebagai kepala keluarga itu tentu sangat berat sekali. Ditambah dengan Pak Simon itu sakit ya, harus cuci darah, tapi itu pakai dialisat ya tadi ya, cairan yang masuk ke tubuhnya ya itu, dan harus diganti itu berkala setiap 4 jam ya Pak Simon ya.
Jadi itu sesuatu yang tidak mudah ya. Nah, dari kondisi yang demikian kita melihat Pak Simon itu sampai pergi ke Cipanas ya, kebaktian penutupan semester kalau nggak salah ya, untuk streaming YouTube kita ya, mengajari supaya kita bisa melakukan live streaming jauh-jauh ya. Saat jeda dia harus mengganti cairan dialisat itu. Sesuatu yang tidak mudah. Dan saya melihat Pak Simon tetap tenang, bisa bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang kita angkat dalam buku ini ya. Tentu ada dasar firman Tuhannya, yaitu yang tadi disampaikan bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan karena mengingat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Nah, lalu kemudian kita waktu kebaktian itu juga disampaikan melalui role play singkat, drama singkat, di mana Pak Yung menulis naskah itu. Jadi ini sebetulnya buku ini terbit dari kombinasi antara naskah drama, kesaksian hidup yang nyata, lalu dasar firman Tuhan, kemudian kita tulis dalam bentuk buku yang kecil ini. Nah, kita berharap buku ini bisa juga menjadi semacam bahan ajar ya, referensi untuk kuliah spiritualitas pemimpin Kristiani, dan juga untuk kegiatan kita bagaimana kita bisa melayani melalui drama singkat begitu. Itu adalah tujuan dari penulisan buku ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin. Mungkin dari peserta webinar ada yang mau bertanya secara langsung? Dipersilakan untuk langsung membuka mic-nya. Kalau ada. Nah, belum ada ya rupanya ya. Tapi ini ada satu lagi nih Pak. Izin bertanya Bapak-Bapak dan Bu, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam menulis buku ini dan mengapa Bapak memilih judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah? Nah, ini tidak ditujukan kepada siapa. Pertanyaan ini silakan. Siapa nih yang mau menjawab? Pak Martin atau Pak Yung atau Pak Simon? Ya, saya mulai sedikit, lalu nanti mungkin Pak Simon akan sampaikan juga ya bersama Pak Yung. Ya, tantangannya ya, yang pertama harus saya akui bahwa inilah buku pertama yang saya tulis, simple, kecil, tidak tebal ya. Tetapi saya percaya kalau kita ingin melakukan satu penelitian kecil, lalu kita melangkah satu step, maka kita akan terus berjalan. Jadi ada seri-seri berikutnya nih, sudah banyak ide. Kita akan menerbitkan buku dengan berbagai topik begitu. Nah, khusus topik ini, waktu drama itu klop ya dari naskah drama yang ditulis Pak Yung Darius dan juga kesaksian dari Pak Simon. Jadi mereka akan bisa men-sharingkan kenapa tema ini diangkat juga gitu. Silahkan Pak Simon dan Pak Yung bisa menambahkan. Pak Yung mau mulai dulu? Ya, intinya sih seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Martin maupun juga oleh Pak Simon ya. Ya, tentu kami ingin ini merupakan suatu kolaborasi ya. Dan merupakan suatu buku pertama dari kami yang kami coba ingin mengkombinasikan ya. Karena sebagai praktisi drama memang saya sudah lama ya berkecimpung di drama seperti saya sudah ceritakan tadi ya sejak SMA ya. Tetapi selama ini yang menjadi pergumulan saya adalah apakah drama itu memang alkitabiah begitu ya. Kalau paduan suara itu kan memang kita selalu tahu, selalu ada ayat bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah bagi Tuhan. Jadi kita anggap kalau paduan suara, kalau nyanyi itu alkitabiah.
Tetapi apakah drama itu juga Alkitabiah? Apakah drama itu juga memang sesuatu yang bagi dunia Kristen itu adalah juga sesuatu yang pantas untuk dijadikan pelayanan? Meskipun saya sendiri sudah 35 tahun melayani di situ ya, tapi saya masih terus bertanya-tanya dan masih menjadi pergumulan untuk saya gitu kan. Nah, inilah ya, Tuhan sudah membukakan jalan, lalu saya bergabung dengan STT Cipanas, mengurusi IT sejak 2 tahun yang lalu, dan saya banyak waktu, banyak kali ikut dengan Pak Martin, ya, Pendeta Martin kalau mau ke Cipanas. Jadi dalam perjalanan yang panjang, seperti yang dikatakan Pak Martin, apalagi kalau ketemu macet, bisa 4 jam, kami berdua di mobil. Nah, banyak sekali kami ngobrol sana-sini, masalah sehari-hari, masalah dari hati ke hati ya. Nah, itulah timbullah ini. Bagaimana kalau kita membuat buku? Wah, tentu saya sangat sambut ya, karena ada seorang hamba Tuhan yang menaruh perhatian kepada drama yang selama ini menjadi pergumulan saya, apakah ini pelayanan yang memang layak begitu bagi gereja. Dan Pak Martin mau bersusah payah menggali Alkitab untuk mencari dasar teologisnya gitu. Dan ini sungguh suatu tantangan bagi kami, dan memang ini sebenarnya buku ini sudah setahun yang lalu ya kalau nggak salah ya Pak Martin ya, kami bicara ya mau terbitkan itu ya, dan ngomong-ngomong lalu kemudian baru akhirnya belakang hari ini dalam beberapa bulan benar-benar terrealisasi. Kira-kira sih itu ya tantangan bagi kami. Nah, setelah buku pertama ini, kami lalu timbul lagi banyak ide ya, ingin membuat yang lebih lanjutannya lagi. Ya, saudara-saudara doakan saja supaya kami bisa terus berkarya ya, membuat sesuatu yang lain daripada yang lain, di mana kami berharap bukan topik ucapan syukur saja, tapi mungkin bisa menggali topik-topik yang lain, tetapi dalam buku tersebut akan selalu ada role play misalnya begitu ya, untuk menjadi bahan yang seperti Pak Martin bilang tadi, untuk untuk pengajaran ya, untuk praktisinya dan sebagainya. Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Simon mau menambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit saja bahwa dari buku ini memang kita bisa banyak belajar tentang pengucapan syukur. Pengucapan syukur itu bisa kita lakukan kapan saja. Biarpun kita sedang mengalami kesusahan, tetap harus kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu membela kita, menyelamatkan kita. Nah, ini yang harus tetap kita ingat jadinya. Jadi kita harus terus bersyukur walaupun dalam keadaan apapun. Sebab memang kan Tuhan sudah mengatakan bahwa segala macam kesusahan, pencobaan yang kita alami itu kita akan mampu menanggungnya. Ya, kita akan mampu menanggungnya walaupun kita merasa berat sekali, tetapi tetap kita akan bisa lewati bersama Tuhan. Ini yang harus tetap kita pegang teguh. Itu yang ingin saya bagikan juga. Ya, khususnya saya berterima kasih sekali bahwa apa yang saya lakukan ini dapat dibagikan kepada orang-orang melalui buku ini, sehingga semua orang dapat mengikuti apa yang terjadi, sehingga ucapan syukur itu bisa dilakukan meskipun kita saat ini sedang susah, tetapi kita bisa melakukannya. Demikianlah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Simon. Masih ada satu pertanyaan ini dari Bu Velia ya. Dapatkah Bapak lebih mengeksplorasi penjelasan tentang apakah ucapan syukur itu harus dikomunikasikan kepada publik misalnya, ataukah cukup hanya sebagai ungkapan pribadi yang tercermin dari buah yang dilakukannya? Nah, kemudian Bu Velia ini juga mengatakan bahwa saya belum baca buku ini. Ya, sudah pasti Bu, ini kita baru luncurkan pada sore hari ini, tetapi baru saja saya mendapatkan bocoran ini kalau semua peserta webinar pada sore hari ini kita akan kirimi buku ini secara gratis. Ya,
Silakan Pak Martin mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Civelia. Salah satu bentuk dari komunikasi kepada publik, jadi kita, Pak Yung sudah merekam ya drama singkatnya. Nanti Pak Yung akan mengirimkan link dari drama singkat itu di chat room kita ya. Itu sudah dipublish di YouTube ya. Sehingga bisa juga dipelajari atau dilihat oleh publik ya secara terbuka begitu. Nah, itu kerinduan kita. Bahkan saya bilang sama Pak Yung, kalau kita terus begini, kita bisa bikin film nih untuk jangkauan yang lebih luas kalau Tuhan memberikan kita kemampuan ke situ ya, karena banyak orang yang berbakat yang bisa kita kembangkan, karena salah satu komunikasi yang sekarang sedang marak di dunia digital kan orang senang untuk melihat video begitu. Jadi kalau disuruh baca sama nonton, orang lebih suka menonton. Nah, sedangkan konten di YouTube dan lain-lain itu banyakkan berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita berusaha untuk memberikan kontribusi bagaimana drama juga dapat dipublikasikan di media streaming YouTube ya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, bentuk-bentuk ungkapan syukur yaitu dalam bentuk pelayanan, itu yang pasti kita sampaikan dalam buku ini. Melalui pelayanan drama kita bisa menyampaikan kasih karunia Allah ya, itu salah satu bentuknya. Kesaksian dari Pak Simon itu sangat menguatkan karena banyak orang mengalami kesulitan lalu dia merasa sendirian, dia merasa Tuhan tidak menolong dia. Kalau saudara bertanya kepada Pak Simon, justru waktu penulisan buku ini kita menantikan Pak Simon untuk menulis bagiannya. Nah, pada saat itu pas Pak Simon sedang sakit, bahkan operasi mata waktu itu. Jadi bertubi-tubi dialami Pak Simon sehingga saya minta direkam saja gitu ya. Sehingga kita tulis dalam bentuk tulisan begitu. Itu kendalanya dan juga bagaimana kesaksian yang hidup itu akan sangat berbicara kepada kita, kesaksian yang bersandar kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Itu menjadi dasar fondasi kita bagaimana kita juga seperti Rasul Paulus mau mengucap syukur dalam segala hal atas kasih karunia dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan dari sana. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan ya, ini sepertinya ditujukan kepada Pak Yung nih. Kenapa drama menjadi suatu yang menarik bagi Bapak? Silakan Pak Yung. Ya, bagi saya seperti saya sudah sampaikan di muka tadi ya, pada awalnya kan sebenarnya drama bagi saya kan itu alat mengaktualisasikan diri karena mengingat masa kecil saya ya. Jadi tentu awalnya saya merasa bahwa wah keren gitu ya berdrama ya, bisa tampil di depan umum ya, bisa wah gitu ya, yang dari orang yang tidak bisa bergaul, yang hanya menyendiri gitu ya, terus lewat drama saya bisa tampil gitu ya, keluar gitu ya, terus bisa nampang, dulunya begitu ya awalnya ya. Kemudian setelah saya bertobat, setelah menjadi anak Tuhan, lalu masuk gereja, kemudian saya dalam perjalanan proses tentunya ya, lama belasan tahun kan ya, terus mengalami suatu transformasi dan menyadari bahwa drama itu ternyata sangat baik ya dan penting untuk penyampaian firman Tuhan. Mengapa saya katakan itu? Karena lewat drama kita bisa menyampaikan pengajaran, teguran, ya,
menasehati sesuatu yang salah, entah itu bahkan kami membuat drama tentang hamba Tuhan juga gitu ya. Jadi bisa dengan lugas gitu ya, dengan lugas menyampaikan sesuatu tanpa harus menyinggung perasaan orang gitu ya. Kadang-kadang kan orang kalau khotbah kadang-kadang malah orang suka apa ya gitu ya, merasa apa gitu gimana gitu. Tapi kalau lihat drama itu ada unsur hiburan di sana. Kemudian lalu kita selipkan. Meskipun dalam perjalanannya saya juga menemukan bahwa drama Kristen itu tidak boleh mengeksplorasi kekerasan. Di mana drama-drama kami, biasanya drama naskah yang kami tulis, sekalipun bicara tentang orang jahat, kami tidak tampilkan, tidak visualkan kejahatannya. Barangkali hanya diwakili dalam dialog. Kami lebih ingin mengeksplorasi firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhannya. Itu yang menjadi penting bagi saya kemudian hari ya dalam proses, bahwa drama itu sangat baik ya untuk menyampaikan firman Tuhan secara lebih lugas. Kira-kira sih begitu. Pak Yung. Nah, ini ada satu lagi yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Siapa ini? David ya. Ya, terima David. kasih Bu. Ya, silakan Salam Pak kenal David. Bapak Ibu. Ya, selamat sore Pak Martin. Ini karena saya memang belum baca bukunya kan, jadi saya cuma bisa menebak-nebak ya. Tapi menarik sekali tadi apa yang Pak Martin sampaikan dan juga Pak Simon tadi, itu sangat menguatkan saya. Tapi Pak, memang kan untuk bisa bersyukur dalam masa sulit itu kan sulit ya. Memang kita sudah sering dengar cerita tentang Ayub. Tapi ya bagaimana Pak kalau dengan tuduhan, dengan apa yang berkembang dari luar tentang toxic positivism. Jadi kadang-kadang mungkin dianggap ya bersyukur dalam masa sulit itu seperti ya itu Pak, toxic positivisme. Jadi melihat semuanya itu harus positif begitu. Sementara ya menurut psikologis ya itu kurang baik juga. Apakah memang kita bisa tetap bersyukur saat kita memang sedang marah atau sedih begitu, atau memang ya kita memang karena melihat kasihnya Tuhan itu jadi kita tidak perlu merasa sedih lagi dengan kondisi yang ada walaupun itu sulit. Mungkin bisa diperjelas Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Martin mungkin ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, David. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah realitas kehidupan. Itu kita tidak bisa hindari, itu ya. Sakit penyakit, kesulitan, dan sebagainya. Itulah yang kita hadapi, kita jalani dalam kehidupan kita. Namun yang kedua, bagian kedua adalah kita juga perlu mengingat bahwa kasih karunia Allah, keselamatan yang dari Tuhan itu hal yang terutama telah kita terima dari Tuhan, dan janji Tuhan menyertai kita senantiasa. Kalau kita baca dalam Alkitab, misalnya contoh umat Israel yang dipimpin keluar dari perbudakan Mesir, mereka setelah keluar dari Mesir tetap menghadapi kesulitan-kesulitan, berjalan di padang gurun, ya. Itu kesulitan yang mereka tempuh. Tapi kalau ketika mereka lupa akan mereka telah dibebaskan dari perbudakan, lalu mereka hanya berpusat pada diri tentang kebutuhan jasmani, mereka jadi lemah dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Emangnya tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini gitu. Itulah yang sebetulnya hendak ditekankan, bahwa kasih karunia Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Realitas hidup kita tidak bisa rubah karena kita hadapi kan. Sama seperti juga Yusuf dan Maria, meskipun dipilih oleh Tuhan, malaikat diperintahkan untuk memberitakan kabar itu. Tetapi waktu mereka ke Bethlehem, ada sensus, mereka juga mengalami kesulitan. Bahkan Maria yang sedang mengandung tidak mendapatkan tempat yang, ya kalau menurut istilah sekarang, semua mungkin sudah full booking ya, karena pada pulang ya, dapatnya sebuah kandang, tapi justru di tempat itu Kristus dilahirkan begitu. Ada satu pertanyaan juga di dalam Perjanjian Baru ya. Kalau demikian, bagaimana dong hidup orang percaya dalam menghadapi segala tantangan ini?
Jawaban firman Tuhan adalah orangku yang benar hidup oleh iman. Jadi ada unsur iman di situ. Meskipun di depan mata kita itu kita menghadapi realitas hidup yang kita tidak bisa tolak, namun kita memiliki iman akan kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Demikian jawabannya, David ya. Gimana Pak David? Semoga cukup menjelaskan ya, Pak David ya. Ya Bu, ya sudah jelas Bu. Gitu ya, ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih mau mengajukan pertanyaan. Kita masih ada waktu. Oke. Sambil menunggu, saya juga jadi tertarik untuk menyambung apa yang tadi Pak David tanyakan ya. Jadi untuk Pak Simon, kan mengalami kesulitan, pergumulan, itu kan seolah-olah kan datangnya bertubi-tubi tuh ya, mengenai pekerjaan, kemudian penyakit, ditambah lagi situasinya tuh sedang pandemi. Kan pastinya itu menimbulkan pikiran-pikiran dan seperti tidak sinkron gitu ya di dalam relasi dengan Tuhan ya. Kita berpikir Tuhan kayaknya sudah berjanji begini, tetapi realitanya kok seperti ini begitu. Nah, boleh nggak nih Pak Simon secara lebih gamblang mungkin menjelaskan ya sebetulnya saat-saat seperti apa sih kalau pergumulan itu tuh menjadi sangat berat gitu loh. Dan bagaimana dinamika dari iman pribadi, kemudian ada support system yang menunjang ya dari keluarga, kemudian juga komunitas untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu tuh, Pak Simon. Mungkin bisa di-sharingkan ya ke kita semua. Oke, terima kasih Bu Sylvie. Yang saya alami ini itu memang bagi saya itu sangat berat sebetulnya. Saya merasakan berat, bukannya saya dengan enteng mengatakan oke. Nah, seperti tadi Pak Martin katakan, saya ternyata saya nggak bisa kasih jawab sampai berapa lama isi buku ini. Nah ini ternyata saya tidak mampu pada waktu itu karena apa? Karena saya sakit. Ya, sakitnya itu ya pada waktu itu saya mengalami yang pertama adalah infeksi di perut. Jadi infeksi di perut akibat dari ada bakteri yang masuk pada saat saya melakukan CAPD, ya, cuci darah itu. Nah, kemudian juga ada penyakit lagi pengentalan darah, kemudian ditambah lagi COVID. Saya kena juga akhirnya. Nah, saya betul hari. Nah, di situ saya sempat protes sama Tuhan. Protes dengan keras sekali. Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki selama ini. Apapun saya lakukan. Tapi apa yang saya terima sekarang, itu sama sekali kondisi saya pada waktu di rumah sakit itu, ya boleh dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena apa? Karena tangan itu kaku, nggak bisa digerakkan, jari-jarinya. Kemudian juga mata itu hanya tinggal 25% penglihatan, dan yang sebelah kiri malah tidak bisa melihat sama sekali, hanya kanan saja yang buram-buram. Nah, kemudian juga banyak hal-hal lain yang terjadi. Nah, saya protes, kenapa?
oh Tuhan seperti ini. Nah, ketika itulah Tuhan berbicara. Ya, bagi saya memang Tuhan langsung kasih jawaban. Tuhan mengingatkan saya, itu langsung terbentang di dalam pikiran saya adalah kisah tentang Elia yang mengeluh, yang marah kepada Tuhan, karena ya setelah dia bertempur melawan ya dewa-dewa Baal, pendeta-pendeta Baal, nah akhirnya dia malah diuber-uber oleh Isabel, ya mau dibunuh. Nah dia merasa kecewa sekali, dia protes sama Tuhan. Nah saya pun ibaratnya sama seperti Elia pada waktu itu. Nah Tuhan memberikan gambaran bahwa Tuhan sendiri telah merawat saya selama ini. Saya disadarkan bahwa Tuhan telah merawat saya selama ini. Jadi saya dibukakan pemikiran-pemikiran apa yang telah saya alami selama ini. Ternyata memang iya, kalau memang bukan karena kasih karunia Tuhan, ya saya tidak bakal bisa melewati itu. Nah itulah yang salah satu hal yang mendorong untuk membagikan ini. Jadi satu hal memang kita mengalami suatu hal yang berat, tetapi ya tetap pengucapan syukur itu harus tetap kita lakukan dengan berbagai macam cara, dengan segala kemampuan kita. Nah ini yang harus kita ingat, bahwa apa yang telah Tuhan berikan bagi kita itu sudah luar biasa sekali. Nah, makanya kita harus bisa mengucap syukur walaupun kita sangat sulit. Nah, apa yang Pak Martin katakan tadi seperti bangsa Israel dalam perjalanan menuju Mesir itu berkali-kali diberikan dirawat oleh Tuhan, baik itu dari mana, dari daging dan sebagainya. Nah, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Nah, ini yang bukan contoh yang baik. Jadi itu yang saya ingat adalah bahwa kita harus mengucap syukur. Nah, bagaimana kita mengucap syukur? Ya kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih, Bu Sylvie. Ya, terima kasih Pak Simon. Jadi memang pada saat kesulitan pergumulan itu datang, sepertinya waktu kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita, itu menjadi satu kekuatan ya, seperti itu ya Pak Simon ya. Ya, jadi satu kekuatan yang terus akan memberikan kepada kita itu penghiburan dan kekuatan untuk melewatinya. Ya, saya pikir cukup ya, saya tidak melihat lagi ada yang menuliskan pertanyaan, atau mungkin ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak, kita masih ada refleksi spiritual ya, kemudian kita akan masih mau mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara. Tetapi sebelum itu, izinkan kami itu memberikan link untuk feedback. Ya, kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menyempatkan waktu kita bersama-sama untuk mengisi feedback ya bagi webinar ini. Silakan linknya boleh dikirimkan. Nah, sambil menunggu link ini dikirimkan, bolehkah kita foto bersama? Ya, kita mengambil foto bersama. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk membuka kamera. Silakan, kita akan mengambil foto bersama. Ya, sambil kita menunggu link feedback yang ada di dalam chat room. Ya, Ibu Emia dengan Pak William. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar.
sekali lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Ya, terakhir. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu mengisi feedback. Apakah linknya sudah dikirimkan? Sudah ya? Mestinya muncul di layar ya. Iya, mestinya Layar. muncul di layar nih linknya. Pak Yung, apakah linknya sudah dikirimkan, link feedbacknya? Belum muncul ya? Belum muncul, Bu. Belum ya, belum ada ya. Oke, kita sambil menunggu, kita juga akan mendengarkan refleksi spiritual ya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Chandra. Jadi saya persilakan. Shalom, izinkan saya menyampaikan selamat untuk terbitnya buku yang mengaitkan drama dengan kehidupan iman dengan teologi. Bapak Ibu, seringkali kalau kita bicara teologi dan kehidupan iman, kita terbiasa menyampaikan hal itu, mengekspresikan dan berbagi dengan menggunakan bahasa yang logis, bahasa yang bahkan cukup formal kadang-kadang, bahasa yang merupakan upaya kita bertanggung jawab menyampaikan secara runtut dan kritis. Saya lulusan STT Jakarta dan selama sekolah sana saya berhutang pada dosen-dosen yang sangat melatih kami untuk belajar berpikir bertanggung jawab, kritis, tapi di pihak lain juga mencoba menyeluruh dan kita juga belajar tidak memutlakkan pendapat kita. Namun seorang dosen mengajarkan juga pada saya, semua itu bisa kau lakukan bukan hanya dengan bahasa logis kritis atau pola berpikir seperti Aristoteles, tapi juga bisa disampaikan dalam bahasa seni. Dia katakan pada waktu itu, bicara tentang Tuhan, makna hidup perjalanan spiritual begitu kaya penuh dimensi. Sehingga bahasa-bahasa itu logika manusia tidak cukup. Mungkin bahasa puisi, tembang, syair, bahkan juga drama dan tarian bisa lebih mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkapkan dalam bahasa-bahasa yang formal, logis, dan kritis. Kemudian hari baru saya tahu ada bahasa yang disebut teopoetik teologi atau teologia dalam bentuk puisi, dan itu memperkuat apa yang saya dapatkan dari dosen itu. Nah, hari ini buku yang dibuat ini merupakan awal mencoba mengaitkan perjalanan spiritual yang memang terjadi nyata ke dalam satu drama. Dan ini juga bisa kita mengungkapkan banyak aspek tentang hidup iman, tentang teologi kita dalam bentuk seperti itu. Ini baru karya awal. Selamat untuk rekan kita, Pendeta Martin yang menghasilkan ini. Dan silakan melanjutkan dan semoga ini menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Karena saya sendiri yakin menyampaikan Injil, menyampaikan anugerah Tuhan dan menyampaikan dan perkenalkan masyarakat pada Tuhan yang kita cintai
bisa dengan bermacam cara dan mungkin cara tidak langsung, seperti drama, puisi, tembang, pantun, dan bahkan tari-tarian, bisa merupakan cara yang lebih efektif dan cara yang lebih diterima di konteks Indonesia, di mana orang-orangnya sangat menekankan kehidupan artistik, menekankan seni, budaya, dan segala sesuatu yang memberi ruang buat orang menafsirkan, menyimpulkan, dan menimba sendiri dari apa yang disajikan. Selamat untuk ini semua, kiranya Tuhan berkati, dan Tuhan terus memberkati komunitas kita, biarpun kecil bisa menghasilkan karya-karya kreatif. Terima kasih untuk refleksi spiritualnya Pak Robi. Terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pembicara. Ya, mungkin kita akan mulai dengan Pak Simon dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Yung, dan terakhir baru Pak Martin. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sylvie. Pada akhir dari pertemuan ini, ya, saya hanya ingin titip pesan. Kesulitan memang banyak menghantui kita, apalagi pada masa sekarang ini. Tetapi pengucapan syukur kepada Tuhan itu tetap harus kita lakukan. Kita harus mengingat bagaimana Tuhan telah memelihara kita selama ini. Bagaimana Tuhan telah menjaga kita selama ini. Itulah yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai kondisi atau keadaan kita sekarang ini. Memang kita akan banyak mengalami kesulitan, tapi pengucapan syukur itu tetap harus kita lakukan. Anugerah Tuhan telah begitu nyata bagi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih. Ya, Pak Yung, silakan. Ya, bagi saya, drama itu sebagai sarana untuk penyampaian firman Tuhan. Drama sangat efektif untuk mengajar, menegur, menginjili, dan memperbaiki yang salah dengan pendekatan yang menghibur tanpa harus menyinggung perasaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yung. Silakan Pak Martin. Ya, dari saya closing statement ada 3. Yang pertama, orang yang menyadari bahwa hidup dan keselamatannya hanyalah oleh anugerah Tuhan, sungguh-sungguh menyadari anugerah Tuhan, barulah ia dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi sesulit apapun, karena yang paling berharga telah Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang lain. Yang kedua, tanpa memahami anugerah Tuhan, kita tidak bisa melayani demi kemuliaan Tuhan. Seperti juga moto dari STT Cipanas yang mengatakan, oleh anugerahnya demi kemuliaannya. Yang ketiga, marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Nantikan seri-seri webinar buku yang akan diterbitkan kemudian. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang tebusan Tuhan, kita diberikan satu karakteristik yang unik, yaitu kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, bukan hanya dalam masa-masa yang menyenangkan, tetapi juga di dalam masa-masa yang sulit. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita akan terus menyertai kita. Oke, kita akan menutup rangkaian webinar kita pada sore hari ini. Saya melihat di sini ada Pendeta Aminadab Tefbana dari Sinode Gereja Kristus. Apakah saya boleh minta Bapak untuk tutup? Silakan Pak Nadab, apakah masih ada? Ada. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri webinar ini dengan doa. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hanya oleh karena kebaikan dan kasih karunia-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, dan khususnya dalam webinar peluncuran buku ini Tuhan. Kami percaya Allah yang telah mengawali semuanya dalam proses semua persiapan, penulisan sampai penerbitan, dan saat ini telah diluncurkan secara resmi. Kami terus berdoa kepadamu agar kasih karunia-Mu jugalah yang akan menolong, menyertai, dan memimpin sehingga buku sederhana ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur untuk setiap penulis yang Tuhan pakai mereka, baik Pendeta Martin Edris, juga Pak Yung Darius dan Pak Simon sebagai narasumber di dalamnya. Kami bersyukur atas pengalaman dan kehidupan mereka, juga atas talenta yang Tuhan karuniakan untuk menghasilkan karya ini. Tuhan terus memberkati mereka dan memimpin mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk semua peserta yang boleh turut hadir bersama juga dalam webinar kali ini, baik yang bergabung melalui Zoom meeting, juga mungkin yang menyaksikan melalui live streaming YouTube. Tuhan memberkati kami semua, segala sumbang saran dari kami pun tentunya akan memberi dampak yang baik untuk penulisan-penulisan atau pembuatan karya-karya ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segala ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang berkenan mempercayakannya, dan kami mohon berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kami sekalian, mulai dari sekarang ini dalam setiap langkah hidup kami sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, Terima kasih. mohon jangan live dulu, jangan keluar Zoom dulu. Kami akan berikan kontak number supaya Bapak Ibu bisa menghubungin. Nanti bukunya kami akan kirim. Kemudian sekalian feedback form ya, karena feedbacknya nggak hidup. Nanti dikirim Pak Yung bisa tulis di chat room nomor HP WA Bapak. Oh iya, Ibu bisa kirim nama dan alamat. Kami akan kirimkan buku gratis untuk Bapak Ibu, dan juga nanti ada feedback form untuk diisi begitu. Kami juga minta maaf kalau ada kekurangan ya, masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan webinar ini. Terima kasih sudah bersama-sama bergabung. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan kita semua. Oke, silakan Bapak Ibu catat email maupun nomor telepon Pak Yung, WA. Lalu tolong kirimkan nama lengkap dan alamat lengkap. Nanti kami juga mohon Bapak Ibu untuk isi feedback form melalui WA saja ya, atau link yang akan kami berikan. Karena ada kendala, sedikit kendala di YouTube, di Zoom. Apakah sudah, Bapak Ibu? Sudah. Ini dari tadi atau barusan? Maaf Pak, salah tekan Pak. Oh, salah tekan. Oke. Oke. Apakah sudah tercatat di chat room? Sepertinya sudah ya, semuanya sudah ini ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di acara webinar yang selanjutnya. Terima kasih Terima semuanya. kasih semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini. Tuhan berkati. Selamat ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Tuhan memberkati. Ya.